Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di materi tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2018. Itu buku U yang kita gunakan dan ini adalah panduan bagi orang tua siswa peserta didik kelas 6. Kita memasuki pembelajaran 1 tema 9 subtema 3, halamannya di 140 sampai dengan 148. Kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Setelah itu mari kita selalu mematuhi protokol kesehatan meski kita semua keluarga kita sudah mengikuti vaksinasi, dan mari kita jadikan sebagai adaptasi kebiasaan baru. Ini dia Bunda, tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak kita, bahwa dengan membaca bacaan anak kita dapat menentukan persamaan dan perbedaan antara komet dan planet dan seterusnya hingga dengan tujuan pembelajaran 3. Nah, di tema 3 ini adalah tokoh penjelajah angkasa luar. Nah, tahukah kamu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita alami dan nikmati saat ini diawali oleh penemuan-penemuan yang dilakukan oleh para ilmuwan? Nah, lihat sekelilingmu, semua alat yang kita gunakan, ada laptop, ada speaker, ada mic, ada peralatan elektronik yang lain di rumah adalah hasil penemuan dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, kamu tentu sudah mengerti bahwa untuk melihat benda-benda langit diperlukan sebuah alat yang namanya teleskop. Tahukah kamu siapa menemunya? Nah, agar lebih tahu dan lebih paham, mari kita simak bahasan berikutnya tentang tokoh para penemu. Nah, di kolom ayo membaca, kalian disuguhkan untuk mengamati sebuah gambar. Nah, ini adalah Galileo Galilei. Nah, ia adalah seorang ilmuwan asalnya dari negara Italia, kelahiran tahun 1564. Nah, sumbangan penemuannya memberi banyak pengaruh pada dunia ilmu pengetahuan. Galileo tidak selalu menjadi penemu, tetapi ia dapat menggunakan sebuah penemuan untuk menghasilkan penemuan besar yang lainnya. Jadi, satu alat ditemukan, kemudian dikembangkan lagi untuk menemukan hal-hal yang lebih besar. Itu adalah profil seorang Galilei penemu teleskop. Nah, Galileo bukanlah penemu teleskop yang pertama, akan tetapi ia mengetahui tentang penemuan teleskop saat itu dari seorang pembuat kacamata dari Belanda. Lalu ia tertarik untuk mengembangkan teleskop buatannya sendiri. Maka dikembangkanlah teleskop tersebut sehingga dia menjadi seorang penemu dan pengembang teleskop yang lebih baik. Nah, apa saja manfaatnya, apa saja itu teleskop dan lain sebagainya, maka salam literasi. Dan di kolom ayo berdiskusi. Nah, kalian menuliskan pada kolom yang telah disediakan tentang penemuan Galileo ini. Misalkan tadi ada teleskop, dampak penemuannya apa dari teleskop, tulis di sini. Misalkan dengan teleskop kita dapat melihat gugusan bintang-bintang di angkasa luar dan seterusnya. Kemudian masih di kolom tersebut ada buat beberapa pertanyaan tentang bacaan Galileo dan Galilei sang penemu teleskop tadi. Nah, tulis di sini bisa apa saja yang ingin kalian ketahui asal ada hubungannya dengan bacaan. Misalnya, 1, apa sih yang dimaksud dengan teleskop? Apa gunanya teleskop? Siapakah penemu teleskop dan lain sebagainya. Di kolom ayo membaca disuguhkan dengan susunan planet tata surya berdasarkan orbit bumi. Apa itu orbit bumi? Orbit bumi adalah garis lintas, ya, lintasan gitu ya. Nah, di sini dibahas susunan tata surya kita memiliki keunikan tersendiri. Ada matahari sebagai pusat tata suryanya dikelilingi oleh berbagai anggota lainnya. Ada planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Nah, sebagian sudah dibahas pada slide sebelumnya. Nah, salah satu benda yang menarik adalah komet. Komet merupakan salah satu benda langit yang memiliki inti dari batu dan air. Nah, inti komet terbungkus dalam surai gas dan debu. Nah, setiap kali komet mendekat ke matahari, materi-materi dalam inti komet akan menguap dan membentuk bola gas kebiru-biruan dan ekor yang berwarna putih. Maka materi tersebut terdiri dari debu sepanjang jutaan kilometer. Oleh karena bentuknya yang demikian, orang Yunani menyebutnya sebagai si rambut panjang, yang dalam bahasa Yunani disebut kometes, asal katanya dari komet. Nah, lanjutkan.
membacanya agar kalian lebih paham dan lebih tahu, karena di kolom ayo berdiskusi kalian menjelaskan persamaan dan perbedaan. Komet persamaannya apa dengan planet? Perbedaan komet dan planet apa? Nah, di sini contoh komet apa, contoh planet apa. Misalnya ada komet Halley dan lain sebagainya. Planet juga banyak sudah dibahas di slide sebelumnya. Kemudian nomor 2, beberapa pengelompokan dalam sistem tata surya sudah pernah dilakukan. Soal pengelompokan planet berdasarkan garis edar bumi atau orbit yang tadi dibahas. Nah, pengelompokan sistem tata surya apa sajakah yang telah kamu tahu? Nah, tulis di sini ya. Kemudian di kolom ayo berlatih kalian hanya menulis kesimpulan yang telah dibuat berdasarkan kegiatan sebelumnya. Tulis di kolom kesimpulan. Di kolom ayo membaca, ini adalah sebuah bacaan yang sangat baik dan bermutu. Judulnya Kesempatan yang Hilang oleh Intan Sari El Izwar. Nah, apa saja yang dihilang tersebut sehingga Nesa merasa menyesal karena kesempatannya hilang begitu saja gara-gara dia ketiduran. Ya, apa itu? Lebih penasaran? Silakan dibaca dengan baik dan benar, karena di belakang halamannya nanti ada bahasan yang berhubungan dengan kesempatannya yang hilang. Nah, di sini ayo membaca. Nah, gambarkan dan jelaskan tentang peristiwa yang terjadi dalam cerita di atas dengan menggunakan diagram di bawah ini. Nih, ya, gambarkan di sini sesuai dengan cerita Nesa tersebut. Perasaanku. Nah, gunakan diagram berikut untuk menjelaskan perasaanmu terhadap pengalamanmu dan cerita di atas. Perasaan kamu bagaimana jika ketinggalan secara tidak sengaja karena kelalaian kita untuk mengikuti misalkan piknik, mengikuti dharma wisata, apalagi si Nesa kan mau ikut ke planetarium. Gara-gara dia lalai maka dia ketinggalan. Bagaimana perasaannya? Tentu misalnya bisa ditulis, saya sangat menyesal sekali perjalanan yang sangat saya impikan beberapa hari ke belakang ini ternyata tidak terlaksana gara-gara saya lalai. Nah, misalkan itu. Nah, yang bawahnya, adakah pengalaman yang sama dari kalian dengan Nesa? Misalkan kalian pernah terlambat, pernah tidak jadi mengikuti suatu kegiatan atau sebuah dharma wisata, misalkan di keluarga atau di rumah atau di sekolah. Nah, terakhir ayo renungan dan komunikasikan. Jika anak kita yang dan Buddha ada yang belum paham dan belum mengerti, mari kita beri pemahaman lebih agar mereka lebih paham dan lebih mengerti. Jika masih mendapat kesulitan, maka komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya.